Tadi kan ceritanya 4.705. Hah? Jadi membuat sendiri kalau membeli lebih mahal beli, maksudnya pengeluarannya gitu. Nanti dulu. Di halaman 5.23 di situ kan ada harga belinya. Pemasok menawarkan 4.750 per unit. Sedangkan kita mau memproduksi 10.000 unit. Maka itu di situ jadinya 47.500 juta. Terus kalau kita membeli, kita juga harus membayar upah bagian penerimaan sebesar 8.500.000. Nah, jika di total semuanya, kalau membuat kita mengeluarkan 45 juta, kalau membeli 56 juta. Cost diferensial adalah cost selisihnya. Itu. Ini cost diferensialnya 12 dikurangi 0, jadinya selisihnya 12 juta. 5 juta, 20 juta, 8 juta. Minus, kalau dalam kurung kan minus artinya. Minus 47.500 dan 8.500. Jadi totalnya adalah minus 11 juta. Maksudnya minus apa? Lebih menguntungkan yang membuat. Kan ini ceritanya membuat dikurangi membeli. Jadi 45 juta dikurangi 56 juta sama dengan 11 juta. Dari analisis di atas, membuat sendiri komponen jauh lebih murah 11 juta dibandingkan dengan pemasok. Kesimpulannya, tawaran dari pemasok luar akan ditolak. Nah, ini caranya kita menentukan membuat sendiri atau membeli. Itu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk keputusan membuat dan membeli atau membeli di halaman 5.25. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kalau keep or drop, mempertahankan atau menghentikan, ini ceritanya, ini langkah-langkahnya ya. Dalam jangka pendek, perusahaan sebaiknya menghentikan produksi daripada tidak beroperasi selama masih bisa menutup biaya variabel dan biaya tetap. Terus, jika tidak bisa ditutupi, perusahaan sebaiknya menghentikan secara permanen. Sebelum melakukan keputusan keep or drop, kita memperhatikan hal-hal berikut. Misalnya, produk mana yang paling menguntungkan, apakah harga produk sudah pantas, dan sebagainya. Contohnya ini ada di halaman 5.26. Jadi ceritanya kita punya produk A, B, dan C. Terus ada produk yang merugikan. Maksudnya ada produk yang nggak untung tapi dia malah rugi. Nah, apakah kita langsung aja dihentikan ataukah tetap dipertahankan? Nah, kita harus menghitung biaya-biaya relevan dari produk-produk tersebut. Ini contohnya adalah PT Granit Tile, memproduksi A, B, dan C. Rinciannya ada di tabel. Penjualan kalau A 500.000, B 800.000, C 150.000, totalnya sekian. Cost variabelnya juga ada, marginnya ada. Cost tetap langsung itu cost yang melekat pada masing-masing produk juga sudah diketahui di situ. Maka margin segmen itu maksudnya margin kontribusi per produknya. Yang A 150, yang B 230, yang C minus 45. Jadi rugi 45. Tapi kalau di total secara keseluruhan tetap untung, yaitu sebesar 335. Terus ada juga cost tetap umum, berarti cost yang dipakai secara keseluruhan. Mau ada A, ada B, atau ada C, atau enggak ada semuanya, tetap dikeluarin sebesar 125. Maka laba operasinya adalah 210. Ini laba keseluruhan dari produk A, B, dan C. Tetap ada untung.
Mm-mm. Mana yang produk diberhentikan. Mm-mm. Nah, kalau lihat dari tabel ini, perusahaan memutuskan untuk menghentikan C, alasannya meskipun perusahaan kehilangan 10 juta margin kontribusi, namun menghemat 45 juta, cost depresiasi tidak relevan dengan mengambil keputusan karena merupakan cost tenggelam dengan menghentikan produk C. Manajer pemasaran mengatakan bahwa apabila produk C dihentikan, maka penjualan A akan turun 10% dan produk B akan turun 8%. Dikarenakan produk C merupakan komplementari dari produk A dan B. Apa barang komplementari? Komplementari. Apa? Melengkapi. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya itu tuh kan komplementer. Apa ya? Misalkan kita kayak alat-alat onderdil sih. Itu kayak mau bikin bakwan ya Bu ya. Hmm. Bakwan itu kan nanti ada kubis, Mm-mm. tepung, sama minyak goreng. Nah, kalau salah satu itu nggak ada, pasti kan juga mempengaruhi kayak gitu ya. Bisa. Misalnya nggak ada minyak gorengnya kan nggak mungkin juga. Ada tepungnya nanti cuma kubis sama itu. Bisa. Atau mungkin kalau di sini contohnya produk A, B dan C. Misalnya produk A kopi, produk B teh, produk C gula misalnya. Nah, Berarti C-nya itu gula dong. ya misalnya C-nya gula misalnya. Lah kalau produk C kalau produk C dihilangkan, orang-orang Pengaruhi AB. AB akan terpengaruh kan. Nah, ini dibilangnya si kopi akan turun 10% penjualannya. Karena kan nggak semua orang mau minum teh pahit, kopi pahit. Pasti ada yang kopi Terus manis. begitu pula yang produk B juga akan turun sebesar 8%. Nah, sekarang berarti menghilangkan C ini juga harus diperhitungkan kira-kira kelanjutannya. Jangan sampai Keseluruhannya nanti jadinya kayak apa. Nah, maka itu dihitung lagi. Menghentikan produk C akan menurunkan total pendapatan dari penjualan sebesar 264, yaitu 50 juta untuk produk A dikali 10% dan 64 untuk produk B dan untuk produk C. Untuk cost variabel juga akan berkurang. Ini yang di tabel itu kan kalau dipertahankan berarti masih ada produk A, B dan C. Pendapatannya berapa? 1 juta penjualan Pak. Pendapatan penjualan 1450 kan ya. 1450 penjualan. 1450 ini tetap, ini berhenti. Salah. Kalau berhenti berapa? Berarti 1.186. 18 6. 1.186. Yep. Terus kalau kita cost variabelnya 2.600. 870. Oh, variabel 6. 6. Nih. Terus berarti ini ada margin kontribusi, ya kan? 580. Satunya nih, margin kontribusi. Terus cost tetap langsung 30 juta. cost tetap. Dari mana cari cost tetapnya? Ini kan totalnya di sini. Yang ini. Kalau tetap kan berarti 30 sama 112. 30 112. Sedangkan kalau dihentikan berarti cuma punyanya A dan B berapa? 10 tambah 10 37 tambah 40 dong? Bisa dong? Ketemu caranya? Kalau dihentikan berarti cost tetapnya yang C juga cost tetapnya yang C juga dihentikan. Berarti yang cost tetapnya cuma ada cost tetap A dan